Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Restu Pratama akan membuat tutorial membuat game kuisis, game soal kuisis dengan cara yang simple. Oke, langsung saja. Untuk cara yang pertama, kita masuk ke menu Google pada Google Chrome atau bebas bisa menggunakan Mozilla Firefox atau yang lainnya. Kemudian kita ketik kuisis di sini. Nah, ketika kita sudah ketik kuisis, di sini muncul yang atas. Kita klik lagi. Ini adalah platform kuisis yang tersedia di internet. Sambil kita tunggu ya. Nah, di sini menu tampilan awal ketika kita masuk ke menu kuisis. Nah, di sini ada si A dan login, kemudian masukkan kode bagi untuk yang masuk langsung masuk belajar menggunakan kode atau yang lainnya. Nah, ini kita akan membuat soal atau game kuisis. Nah, kita terlebih dahulu menggunakan akun kita, bisa menggunakan akun Gmail, kemudian bisa menggunakan akun kuisis, akun belajar, bisa menggunakan telepon dan juga akun Google kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun Google saya. Ini saya sudah masuk ya, karena sudah ada akun Google-nya. Silakan teman-teman yang lain bisa menggunakan akun belajar, nomor HP, kemudian email atau yang lainnya. Nah, ini tampilan ketika kita mau join ke kelas. Sini saya akan buat tutorial cara bagaimana membuat game kuisis. Nah, di sini ini menu tampilan awal ketika kita sudah login atau sudah masuk ke menunggu ya. Mohon maaf, ini ada gangguan. Nah, ini adalah tampilan awal dashboard kita ketika kita sudah login ke akun kuisis. Kemudian kita membuat sebuah soal ataupun sebuah main game berbasis kuisis. Di sini ada menu create. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Ada kuis, kemudian ada hasil yang akan kita berikan. Sekarang kita akan membuat tutorial buat kuis. Sambil menunggu, nanti kuisnya banyak berbagai macam. Ada yang pilihan ganda, ada yang langsung isian seperti ini, isian. Di sini ada contohnya. Kemudian di sini ada pilihan ganda, multiple choice. Kemudian juga ada komprehensif atau biasa kita sering sebut berbagai macam
kombinasi. Ada soal video, kemudian teks, dan juga ada pilihan gandanya, ataupun banyak yang lainnya seperti jawab menggunakan gambar atau yang lainnya menggunakan audio dan yang lainnya. Banyak. Mempersingkat waktu, di sini saya akan membuat yang pilihan gandanya saja dulu. Nah, kita klik flow choice, kemudian kita sambil nunggu. Nah, ini menu awal yang disajikan oleh platform Quizizz ketika kita memilih pilihan ganda. Di sini kita misalkan soalnya matematika penjumlahan dan pengurangan, misalkan soalnya yang pertama 10 ditambah 17 sama dengan titik-titik misalkan. Nah, di sini kita masukkan jawabannya. Di sini tidak ada menu ABC atau D, tapi juga kita bisa mengurangi. Ini kan karena untuk kelas bawah, bisa kita kurangi 3 saja jawabannya atau menambahkan lagi jawabannya. Nah, di sini kita masukkan jawabannya, misalkan 7 misalkan, kemudian 17 dan 27. Nah, seperti ini. Ini juga ada menu tambahkan option tadi yang barangkali kurang. Itu juga karena ini untuk kelas bawah, jadi cukup 3 saja. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian next ya. Nah, ketika ini sudah selesai misalkan, nah ini kan soalnya sudah selesai. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Di sini ada menu centang ya. Pilih jawaban yang benar menurut kalian sebagai pembuat soal atau sebagai gurunya. Bisa menggunakan klik langsung atau juga bisa menggunakan Ctrl M. Nah, seperti ini. Ini sudah kita klik jawaban yang benarnya, kemudian next ya, tambahkan lagi. Nah, bisa menggunakan cara ini seperti kalian membuat Google formulir. Nanti kita tambahkan misalkan di sini pertanyaannya lagi. Nah, bisa tidak satu cara, misalkan habisian semua. Nah, ada juga misalkan di sini seperti menjodohkan, kemudian itu bisa kita combine soalnya. Nah, di sini kita combine soalnya dengan isian uraian. Kita ketik dulu soalnya bebas ya. Misalkan di sini sebuah ibu membeli jeruk di pasar 10, kemudian dibagikan ke anak
ke anaknya, kemudian dibagikan ke Ayu dan Dinda misalkan. Pertanyaannya, berapakah masing-masing yang didapatkan Ayu dan Dinda? Nah, misalkan ini adalah soal cerita, kemudian jawabannya hanya butuh satu jawaban atau seperti isian atau uraian. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa? Seperti cukup dengan kotak saja, atau bahkan bisa seperti satu paragraf. Nah, di sini saya menggunakan satu paragraf karena ini soal matematika, soal cerita. Nah, kita ketik jawabannya, misalkan di sini ibu membeli jeruk di pasar 10, kemudian dibagikan ke Ayu dan Dinda. Berapakah masing-masing yang didapatkan Ayu dan Dinda? Berarti kan ini 10 dibagi 2 ya. Misalkan langsung kita jawab 5. Supaya untuk mengecoh, misalkan bisa menggunakan 05. Mungkin karena ini 2 angka, supaya mengecoh menggunakan 05 seperti itu. Nah, kita save, nanti keluar seperti tadi. Nah, ini misalkan kita sudah selesai membuat soalnya, anggap saja kita sudah selesai. Ini ada menu atur untuk menjawab soal berapa lama. Di sini ada 30 detik, ada yang lainnya. Kita pilih yang mungkin 20 detik saja. Sama yang di bawahnya, karena mungkin yang ini soal cerita mungkin agak lama, jadi saya tambahkan misalkan 1 menit misalkan. Nah, itu seperti ini. Atau di menu kuisis juga kita bisa mengkombin dari Google Formulir atau juga Google Spreadsheet seperti ini ya. Nanti kita coba di lain waktu. Dan juga beberapa keterangan poin yang didapatkan ketika bermain kuisis. Kalau di Google Formulir mungkin hanya kalau misalkan soal ini mungkin hanya 1 poin, tidak bisa kita atur misalkan. Tapi kalau di sini belum ada banyak poin kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu cara membuat soal di kuisis. Kemudian kita publish. Kita berikan nama terlebih dahulu ya. Ini tentang topik apa, temanya apa. Di sini kita kan temanya matematika. Kita pilih misalkan, karena ini kelas bawah ya, kita pilih grade-nya. Nah, ini kan dua ini grade, atau ini juga bisa. Ini harus premium dan juga menambahkan minimal 10. Nah, tadi kita juga bisa mengambil
soal dari platform yang sudah ada, atau kita bisa mengambil atau menjiplak dari soal yang dibuat dari yang sudah orang yang sudah membuat soal-soal kuisis di platform yang sama dengan cara tadi ya. Kemudian kita publish soalnya, kemudian berikan nama, misalkan di sini matematika kelas 1 misalkan, atau kelas 2. Nah, kemudian tentang apa kita belajar platformnya, kemudian kelas berapa, misalkan kelas 1 menggunakan bahasa ini menggunakan bahasa, dan juga ini publishnya apakah untuk orang-orang tertentu atau untuk publish semuanya. Dan ini juga kita bisa memberikan cover. Nah, di sini ya, membuat covernya atau foto yang akan kita jadikan sebagai background ketika membuat soal. Sini saya pilih misalkan sekolah saya sendiri, kemudian kita bisa atur dan cek posisinya. Ketika sudah, kemudian kita publish. Nah, nanti otomatis akan masuk ke menu dashboard seperti awal lagi. Nah, ini kan soal yang sudah saya buat tadi, kita bisa coba mulai sekarang atau bahkan asik atau nanti untuk jam-jam tertentu, misalkan buat PR atau buat tugas ketika ibu bapak guru di sekolah memberikan tugas rumah, misalkan jam sekian harus dikerjakan. Ini bisa diatur di menu asik, tapi akan kita coba terlebih dahulu di start now. Coba sekarang kita coba ya, menggunakan classic mode atau percobaan biasa. Nanti akan keluar kode yang harus dimasukkan untuk siswa bapak ibu dalam mengisi soal kuisis ini. Nah, ini sudah keluar kodenya. Kita coba menggunakan handphone saya ya, untuk gabung ke kode tersebut. Nah, nanti apa sih yang muncul ketika anak-anak sudah klik kodenya? Nah, di sini kan sudah muncul satu partisipan atas nama Muhammad Restu Pertama. Nama saya sendiri menggunakan handphone. Ini bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, sesuai dengan perkembangan zaman ini. Nah, kemudian kita misalkan sudah terpenuhi semua absensi yang ada, kemudian kita start sambil menunggu, sambil diisi. Bapak Ibu sebagai guru hanya menampilkan nilainya saja.
ya, misalkan kita anggap saja kita untuk mempercepat waktu, nanti kita asal ini aja. Ini soalnya karena lumayan banyak. Mana yang benar, mana yang salah. Misalkan kita sudah selesai menjawab soalnya, nanti akan tampil seperti ini. Nanti akan keluar siapakah nilai tertinggi pada kelas Bapak Ibu yang diajarkan. Nah, ini seperti ini akurasi total soalnya yang sudah kita buat. Kita juga bisa mereview soal-soal mana yang dijawab benar dengan beberapa siswa misalkan. Nah, nanti kita bisa melihat beberapa akurasi apakah siswa tersebut semuanya mampu menjawab soal nomor sekian misalnya, atau bahkan sebaliknya tidak bisa menjawab. Nah, seperti itu. Ini adalah cara membuat tutorial dan juga memainkan sebuah tutorial platform Quizzes. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mulik Amjad. Oke ya, nanti barangkali kita bisa bikin menu-menu yang lainnya di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat selalu, dan tetap semangat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.